Assalamualaikum, hai sobat, kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian horor pada wahana rumah hantu yang diceritakan oleh Mas Joko. Jangan lupa nih di subscribe and like untuk mendukung saya lebih semangat menceritakan kejadian horor yang menarik. Mari langsung aja kita ke cerita. Jangan nonton di kegelapan karena kita tidak tahu ada apa di kegelapan. Mari ke cerita. Joko ialah seorang pria berusia 28 tahun yang sudah lama menganggur. Selama 2 tahun terakhir, suatu hari, saat berjalan-jalan di sebuah taman hiburan lokal, mata Joko tertuju pada spanduk besar yang terpasang di depan wahana rumah hantu. Spanduk itu bertuliskan, "Dicari, karyawan rumah hantu, tidak perlu pengalaman. Masuk dan bertanya pada petugas di loket." Ia diarahkan ke kantor manajemen wahana tersebut. Di sana, Joko bertemu dengan Pak Hendra, manajer rumah hantu. Kebetulan, ujar Pak Hendra menjelaskan bahwa mereka sedang mencari orang-orang untuk berperan sebagai hantu di dalam wahana. Tugas utamanya adalah mengejutkan dan menakut-nakuti pengunjung. Awalnya Joko merasa ragu, tapi Pak Hendra meyakinkannya bahwa pekerjaan ini tidak sulit dan bisa sangat menyenangkan. Gaji yang ditawarkan juga cukup menarik untuk ukuran pekerjaan paruh waktu. Selama seminggu, Joko dilatih teknik-teknik menakut-nakuti pengunjung, cara menggunakan kostum dan make up, serta prosedur keselamatan di dalam wahana. Ia juga berkenalan dengan rekan-rekan kerjanya yang ternyata sangat ramah dan suportif. Minggu demi minggu berlalu, Joko semakin mahir dalam pekerjaannya. Ia bahkan mulai menciptakan karakternya sendiri, hantu penunggu pohon beringin, yang menjadi salah satu favorit pengunjung. Setelah setahun bekerja di wahana rumah hantu taman hiburan, kontrak Joko dan rekan-rekannya berakhir. Namun, berkat kesuksesan mereka, manajemen memutuskan untuk membuka cabang baru di lokasi yang lebih menantang, sebuah bangunan bekas rumah sakit di pinggiran kota. Bangunan rumah sakit tua ini sudah tidak terpakai selama hampir 20 tahun. Arsitekturnya yang klasik dan suram, ditambah dengan sejarahnya yang kelam, menjadikannya lokasi ideal untuk rumah hantu yang lebih ekstrim. Joko dan beberapa rekan terbaiknya ditawari untuk bergabung dalam proyek baru ini. Mereka diberi gaji yang lebih tinggi dan posisi yang lebih senior. Tanpa ragu, Joko menerima tawaran tersebut. Persiapan dilakukan selama 2 bulan. Hari pembukaan tiba. Rumah hantu baru ini diberi nama Asylum The Haunted Hospital. Antusiasme publik sangat tinggi, dengan antrean panjang pengunjung yang ingin merasakan sensasi ketakutan di bekas rumah sakit. Joko kini berperan sebagai Dokter Gila, karakter utama dalam cerita rumah hantu ini. Ia mengenakan jas lab lusuh berlumuran darah palsu, dengan make up yang membuat wajahnya tampak pucat dan mengerikan. Perannya adalah mengejar pengunjung di sepanjang koridor rumah sakit yang remang-remang, sambil membawa peralatan medis antik yang menakutkan. Suasana di dalam bekas rumah sakit jauh lebih mencekam dibandingkan wahana sebelumnya. Koridor-koridor panjang yang gelap, ruang operasi yang dipenuhi peralatan medis berkarat, dan ruang mayat yang dingin memberikan pengalaman yang benar-benar menakutkan bagi pengunjung. Malam itu, tepat pukul 23.30, wahana baru saja tutup. Pengunjung terakhir telah pulang, meninggalkan kesunyian yang mencekam di lorong-lorong gelap bekas rumah sakit. Joko dan 4 rekannya, Rina, Dani, Aldi, dan Siska, mendapat tugas untuk membersihkan dan merapikan properti sebelum pulang. Mereka memutuskan untuk berpencar agar pekerjaan cepat selesai. Joko mengambil bagian lantai 3, tempat rekonstruksi ruang operasi berada. Suasana di sana terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduk Joko sedikit merinding. Saat sedang menata peralatan operasi palsu, tiba-tiba Joko mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik, mengira itu salah satu rekannya, namun tak ada siapapun di sana. Joko menggelengkan kepala, berusaha mengabaikan kejadian itu. Beberapa menit kemudian, saat Joko hendak meninggalkan ruangan, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras. Ia mencoba membukanya, tapi pintu seolah terkunci dari luar.
Joko mulai panik dan berteriak memanggil rekan-rekannya. Sementara itu di lantai 2, Rina yang sedang membersihkan area bangsal pasien, tiba-tiba mencium bau obat-obatan yang sangat kuat. Ia bingung karena wahana mereka tidak menggunakan aroma tambahan. Tiba-tiba, ia melihat sosok seorang perawat berpakaian putih berdiri di ujung koridor. Sosok itu perlahan berjalan ke arahnya, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Rina menjerit ketakutan dan berlari keluar ruangan. Di lantai dasar, Dani sedang merapikan area resepsionis ketika tiba-tiba komputer tua yang hanya digunakan sebagai properti menyala sendiri. Layarnya berkedip-kedip menampilkan deretan angka yang terlihat seperti tanggal-tanggal kematian. Dani mencoba mematikan komputer, tapi tidak berhasil. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Aldi, yang berada di area basement untuk memeriksa generator, tiba-tiba mendengar suara tangisan anak kecil. Ia mengikuti arah suara itu dan terkejut melihat seorang anak perempuan berdiri membelakanginya di sudut ruangan. Ketika Aldi memanggilnya, anak itu berbalik, menampakkan wajah pucat pasi dengan mata hitam legam. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Aldi yang gemetar ketakutan. Siska, yang bertugas di area parkir, melihat sebuah ambulans tua memasuki area parkir. Ia heran karena tidak ada jadwal pengiriman malam itu. Siska mendekati ambulans tersebut, tapi betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa ambulans itu kosong dan berkarat, seperti sudah lama tidak digunakan. Tiba-tiba, pintu ambulans terbuka sendiri, memperlihatkan tumpukan kantong mayat di dalamnya. Siska menjerit dan berlari kembali ke gedung. Kelima karyawan akhirnya bertemu di lobi, wajah mereka pucat pasi dan tubuh gemetar. Mereka saling menceritakan pengalaman mengerikan yang baru saja dialami. Tak lama kemudian, lampu di seluruh gedung berkedip-kedip, dan terdengar suara tawa mengerikan yang menggema di seluruh ruangan. Tanpa pikir panjang, mereka berlima berlari. Rumah sakit ini, yang dulunya bernama Rumah Sakit Umum Sejahtera, didirikan pada tahun 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda. Terletak di pinggiran kota, rumah sakit ini awalnya dibangun untuk menangani wabah penyakit tropis yang merebak saat itu. Selama masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, rumah sakit ini diambil alih dan dijadikan rumah sakit militer. Banyak tahanan perang dan penduduk sipil yang menjadi korban eksperimen medis tidak manusiawi di sini. Cerita-cerita mengerikan tentang teriakan kesakitan yang terdengar di malam hari mulai beredar di kalangan penduduk setempat. Setelah kemerdekaan Indonesia, rumah sakit ini kembali menjadi rumah sakit umum. Namun, reputasinya yang buruk akibat sejarah kelam masa perang membuat banyak orang enggan berobat ke sana. Meski demikian, rumah sakit ini tetap beroperasi karena kebutuhan akan fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Pada tahun 1970-an, terjadi serangkaian kejadian aneh di rumah sakit ini. Beberapa pasien melaporkan melihat sosok-sosok mengerikan di lorong pada malam hari. Beberapa perawat mengaku mendengar suara-suara aneh dari ruang mayat. Ada juga laporan tentang peralatan medis yang bergerak sendiri. Puncaknya terjadi pada tahun 1978, ketika seorang dokter bedah ditemukan tewas secara misterius di ruang operasi. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, seolah-olah telah menjalani operasi yang salah. Kasus ini tidak pernah terungkap dan menjadi bahan perbincangan selama bertahun-tahun. Setelah kejadian itu, reputasi rumah sakit semakin memburuk. Pasien mulai berkurang drastis, dan banyak staf medis yang mengundurkan diri. Rumah sakit ini akhirnya ditutup pada tahun 1985 karena kekurangan dana dan staf. Selama bertahun-tahun setelah penutupannya, bangunan rumah sakit ini terbengkalai. Muncul berbagai cerita urban legend tentang penampakan hantu dan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam gedung, terutama pada malam hari.
Remaja lokal sering menantang satu sama lain untuk memasuki gedung ini sebagai ujian keberanian. Pada tahun 2000, ada upaya dari pemerintah setempat untuk merenovasi dan membuka kembali rumah sakit ini. Namun, proyek ini terhenti di tengah jalan karena serangkaian kecelakaan aneh yang menimpa para pekerja konstruksi. Sejak saat itu, bangunan ini dibiarkan terbengkalai lagi. Cerita-cerita horor tentang rumah sakit ini terus berkembang dalam folklore lokal. Ada yang mengatakan bahwa arwah para korban eksperimen Jepang masih berkeliaran di sana. Ada pula yang percaya bahwa roh dokter bedah yang tewas secara misterius masih menghantui ruang operasi. Keberadaan bangunan tua yang menyeramkan ini ditambah dengan sejarahnya yang kelam dan cerita-cerita mistis yang beredar, menjadikannya lokasi yang sempurna untuk wahana rumah hantu, Asylum, The Haunted Hospital. Meski sebagian besar cerita ini mungkin hanya urban legend, namun sejarah panjang dan kelam rumah sakit ini memberikan latar belakang yang meyakinkan bagi pengalaman menakutkan yang ditawarkan oleh wahana rumah hantu tersebut. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, yang dipercaya sebagai malam paling angker dalam kepercayaan Jawa. Wahana rumah hantu sedang ramai-ramainya, dengan antrean pengunjung yang panjang. Joko, seperti biasa, berperan sebagai dokter gila di area ruang operasi di lantai 3. Sekitar pukul 22, saat wahana sudah hampir tutup, sekelompok pengunjung terakhir memasuki area Joko. Tiba-tiba, Joko merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin dan berat. Ia mulai merasa pusing dan pandangannya kabur. Tanpa sadar, Joko mulai bertingkah aneh. Suaranya berubah menjadi berat dan serak, tidak seperti biasanya. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, campuran antara bahasa Jawa kuno dan Belanda. Para pengunjung, yang awalnya mengira ini bagian dari pertunjukan, mulai ketakutan ketika melihat mata Joko berputar ke belakang dan tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar. Joko mengejar mereka sambil membawa pisau bedah sungguhan yang entah didapatnya dari mana. Rina, rekan kerja Joko yang bertugas di lantai yang sama, mendengar keributan dan segera datang untuk memeriksa. Ia terkejut melihat kondisi Joko dan segera memanggil bantuan melalui radio. Dani dan Aldi, yang berada di lantai bawah, bergegas naik. Mereka menemukan Joko yang sedang mengamuk, menghancurkan properti di sekitarnya sambil terus berbicara dalam bahasa aneh. Butuh 4 orang untuk akhirnya bisa menahan Joko. Dengan bantuan Siska, tim mencoba berdoa arwah tersebut dan membacakan doa-doa. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Joko akhirnya jatuh dan sadar kembali. Ketika Joko sadar beberapa saat kemudian, ia tidak ingat apapun yang telah terjadi. Ia merasa lelah luar biasa dan tubuhnya sakit di beberapa tempat akibat pergumulan tadi. Seminggu setelah insiden kesurupan Joko, tim karyawan diminta untuk melakukan inventarisasi dan pembersihan besar-besaran di wahana. Mereka memulai pekerjaan pada pukul 23. Setelah wahana tutup, Joko, Rina, Dani, Aldi, dan Siska kembali dibagi untuk menangani area yang berbeda. Kali ini, mereka diberi walkie-talkie untuk komunikasi. Pukul 1.30 dini hari, saat keheningan malam semakin pekat, Rina yang berada di ruang mayat di basement tiba-tiba mendengar suara gesekan logam. Ia menoleh dan melihat salah satu laci penyimpanan mayat perlahan terbuka sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih walkie-talkie untuk memanggil bantuan. Bersamaan dengan itu, di lantai 2, Dani sedang menata boneka-boneka untuk area bangsal anak-anak. Tiba-tiba, salah satu boneka menoleh ke arahnya dan berbisik, "Tolong aku." Dani membeku, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di ruang operasi lantai 3, Joko merasakan suhu ruangan turun drastis. Nafasnya berkabut, seolah berada dalam lemari es. Saat ia berbalik, ia melihat sosok dokter berlumuran darah berdiri di pojok ruangan, menatapnya dengan mata kosong. Aldi, yang sedang di area parkir basement, mendengar suara sirine ambulans. Ia keluar dan melihat sebuah ambulans tua melaju kencang ke arahnya, tapi anehnya tanpa suara mesin. Ambulans itu menembus tubuh Aldi sebelum menghilang.
Meninggalkan sensasi dingin yang menusuk tulang, Siska, yang berada di ruang administrasi, tiba-tiba mencium bau anyir darah yang sangat kuat. Ia melihat cairan merah merembes dari balik wallpaper, membentuk tulisan, "Keluar," di dinding. Panik, kelima karyawan itu berlari ke arah lobi, saling bertabrakan satu sama lain. Mereka terengah-engah, wajah pucat pasi, saling menceritakan pengalaman mengerikan masing-masing. Namun, horor belum berakhir. Saat mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Berikan komentar di bawah untuk memberikan masukan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda.